perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggota 10 orang. Di sini kami akan membawakan materi mengenai distribusi otoritas dalam birokrasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa surat izin harus melewati banyak jenjang? Atau apakah keputusan tertentu harus disetujui oleh pejabat tinggi? Ini semua berkaitan dengan otoritas atau kewenangan distribusi dalam organisasi birokrasi. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai distribusi dalam otoritas dalam birokrasi, bentuk-bentuk power yang ada di dalamnya, bagaimana otoritasnya diimplementasikan, serta apa dampaknya terhadap efektivitas administrasi. Mari kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari distribusi otoritas dalam birokrasi. Distribusi otoritas adalah pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam suatu organisasi birokrasi. Otoritas ini tersebar secara tingkat hierarki dari pimpinan tertinggi hingga pelaksanaan lapangan. Dalam birokrasi, distribusi otoritas ini diatur dalam 3 komponen dasar. Yang pertama adalah hierarki, yang dimana struktur berjenjang dari atasan ke bawahan. Jadi, semakin tinggi kewenangan dari seseorang, maka semakin besar kewenangan yang didapatkan. Yang kedua adalah aturan, berupa peraturan perundangan, peraturan internal, dan kebijakan yang mengatur siapa berwenang dan melakukan apa. Yang ketiga adalah SOP, yang dimana yaitu prosedur baku yang menentukan tahapan dan kewenangan dalam setiap proses bekerja. Jadi, ketiga elemen ini bekerja sama untuk memutuskan bahwa otoritas tidak terpusat pada satu orang saja, tetapi tersebar secara terorganisir. Nah, untuk memahami lebih lanjut, rekan saya akan memberikan contoh dasar dari distribusi otoritas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari mengenai distribusi otoritas. Misalnya, kalian ingin mengurus KTP, pertama itu kalian perlu datang ke RT untuk meminta surat pengantar. Karena RT punya otoritas untuk memverifikasi kalian benar warganya. Yang kedua, surat dari RT itu akan diberikan ke kelurahan karena lurah memiliki otoritas untuk memverifikasi data dan membuat surat pengantar ke tingkat kecamatan. Kemudian selanjutnya, surat dari camat akan memberikan rekomendasi ke Dinas Kependudukan atau Dukcapil. Terakhir, Dinas Dukcapil punya otoritas tertinggi untuk menerbitkan KTP secara resmi. Jadi, setiap tingkatan punya peran dan wewenang yang berbeda. Tingkat RT tidak bisa langsung menerbitkan KTP secara langsung dan Dinas Dukcapil tidak memproses tanpa pengantar dari bawahan. Ini contoh nyata dari distribusi otoritas. Nah, dalam proses birokrasi ada berbagai bentuk kekuasaan untuk power yang mempengaruhi distribusi ini. Dan rekan saya akan membahas bentuk yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang power struktural atau jabatan kekuasaan, yang dimana kewenangan yang dimiliki seseorang karena posisi atau jabatannya resmi dalam organisasi. Power struktural ini adalah power yang paling formal dan juga jelas. Di sini saya mengambil contoh yang pertama, contoh di tingkat pusat, yang dimana menteri berwenang membuat kebijakan sektoral, sementara direktur jenderal berwenang mengatur teknis implementasi. Contoh yang kedua yaitu di tingkat daerah, di mana gubernur, bupati atau wali kota berwenang membuat peraturan daerah, sementara kepala dinas berwenang mengelola bidangnya. Yang menarik, ketika seseorang pensiun atau pindah jabatan, power struktural ini tidak ikut dibawa atau power ini melekat pada jabatan dan bukan pada orangnya. Sekian dari saya, materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, jadi ini saya akan menjelaskan tentang power interpersonal, yaitu kekuasaan yang berasal dari diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Power interpersonal ini terdapat 2 macam, yaitu expert power dan charismatic power. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan expert power, yaitu
kekuasaan dari keahlian, di mana kekuasaan ini dimiliki seseorang yang mempunyai keterampilan, pengetahuan khusus di dalam suatu bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya, dokter spesialisasi di rumah sakit pemerintah. Nah, meskipun struktural atau fungsinya tidak terlalu tinggi, tetapi keputusan medisnya itu sangat penting bagi orang lain. Kemudian yang kedua, ahli IT di instansi pemerintah. Nah, ketika ada masalah dalam suatu sistem, nah semua orang itu akan bergantung padanya. Yang kedua adalah charismatic power atau kekuasaan karismatik. Nah, kekuasaan ini dimiliki oleh seseorang karena kepribadiannya dan cara komunikasi atau kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya, pejabat yang disenangi oleh banyak orang karena daya kepemimpinannya yang inisiatif atau inspiratif. Nah, teman-teman, yang menarik dari power interpersonal ini adalah power ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Bahkan dari staf-staf pemerintah saja bisa dimiliki jika dia mempunyai keahlian, keterampilan, pengetahuan, atau karismatik yang dia miliki. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya akan membahas tentang power informal, yaitu kekuasaan yang tidak tertulis tetapi sangat nyata dalam praktik birokrasi. Power informal berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, senioritas. Ini adalah pengaruh yang dimiliki karena masa kerja yang lama atau pengalaman yang panjang. Contohnya, pegawai senior yang sudah puluhan tahun bekerja, meskipun jabatannya biasa saja, tapi sangat dihormati. Kedua, jaringan atau networking. Ini adalah pengaruh yang dimiliki karena hubungan personal yang luas, baik dalam maupun luar organisasi. Contohnya, pejabat yang punya koneksi kuat dengan instansi lain sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. Oke baik, setelah menjelaskan berbagai bentuk power, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana otoritas itu diimplementasikan dalam pengambilan keputusan kebijakan di birokrasi. Nah, pengimplementasian otoritas dalam kebijakan birokrasi itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama melalui struktur hierarki, yang kedua melalui pendelegasian wewenang, dan yang ketiga melalui otoritas birokrasi melalui struktur hierarki. Nah, otoritas itu dari atas ke bawah dengan jalur umumlah yang jelas. Yang kedua, kita akan memutus mengenai melalui pendelegasian wewenang. Nah, untuk efisiensi, pejabat tinggi itu bisa melakukan delegasi pada bawahannya. Ketiga, yang melalui SOP. SOP mengatur secara detail siapa yang berwenang melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Kita akan lanjut membahas mengenai dampak dari ketimpangan atau kelebihan power terhadap efektivitas administrasi. Nah, di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dan saya akan menjelaskan bagian dampak positifnya, dan teman saya yang berikutnya akan menjelaskan bagian dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama itu adalah efisiensi kerja semakin meningkat. Nah, yang kedua itu tanggung jawab itu menjadi lebih transparan. Yang ketiga itu adanya sistem kontrol atau check and balance. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kompetensi. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya dampak-dampak positifnya. Namun ada juga dampak negatif jika distribusi otoritas tidak seimbang. Yang pertama, birokrasi yang kaku dan berkelit. Yang kedua, kemacetan keputusan. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ketidakadilan dalam pelayanan. Yang kelima, demotivasi pegawai. Dan yang keenam, inefisiensi anggaran. Adapun solusi untuk meminimalkan dampak negatif. Yang pertama, ada penyederhanaan prosedur. Yang kedua, yaitu digitalisasi layanan. Yang ketiga, penguatan pengawasan. Yang keempat, pendelegasian yang tepat. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keenam, penegakan aturan. Distribusi otoritas dalam birokrasi. Nah, distribusi otoritas dalam birokrasi itu sistem pembagian kewenangan yang struktur dalam hierarki, aturan, dan SOP. Nah, dalam birokrasi ada 3 bentuk power. Yang pertama itu power struktural dari jabatan, yang kedua power interpersonal dari keahlian dan karisma, dan yang ketiga power informal dari senioritas dan jaringan. Nah, distribusi otoritas yang baik mampu memberikan dampak positif seperti efisiensi, kejelasan tanggung jawab, serta check and balance. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan dampak negatif seperti birokrasi yang berbelit, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakadilan pelayanan.